Memang risiko pembangun jembatan katanya nih, risikonya bagi yang sebelah kanan nganggap dia di pro kiri, yang kiri dia nganggap sebelah kanan. Iya. Karena risikonya diinjak-injak. Karena jembatan. Subhanallah. Karena dia menjembatani. Kalau bangun benteng ente setinggi apapun, memang masyhur, ente terkenal. Wah, kelihatan dia bangun benteng. Tapi dia menghalangi dari dua pandangan saling memahami karena dibentengi oleh yang dia bangun itu. Kalau jembatan kan jadi bisa saling memahami. Tapi ente bisa dicurigain sama yang dari dua belah pihak. kiri. Yang kanan nanti nyangkanya jangan-jangan di bagian kelompok sono. Dan ini jangan nanti bagian kelompok sini. Benar. Nah, itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa WeTalk yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita kembali menyapa teman-teman semua. Semoga semua teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan kembali berbincang dengan guru kita Al-Habib Haikal bin Husain Al-Idrus. Kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habibana kumaha sehat hari ini. Itu ngeliat kopian ya? Itu dia. Ana lagi mau bilang nih coklat hari ini. Coklat. Ini Anda sebenarnya punya kopiah sama antum juga mau pakai. Cuman nyesuaiin seragam aja. Iya. Kayak gitu. Anda mau ngasih ujung juga. Ini peci mahal. Iya tahu kelihatan. Tahu kelihatan. Bayin. Al halal bayin. Semua jelas. Termasuk kemahalan peci antum jelas itu. Gitu. Nggak, Anda memang ini udah lihat di mana-mana viral peci kayak begini sekarang. Oh gitu. Cia. Oh, udah kaget. Oh gitu. Oh viral. Jadi sekarang nih Habib, Anda punya teman di sini di dekat rumah. Itu dia datengin dari Pakistan sebanyak-banyaknya. Peci kayak begini. Sampai sini mahal. Dia jual berapa? Minimal dia bilang mana 400 gitu. 400. Iya. Emang di Saudi kan berapa harganya? Anda tahu modal ya dong. Cia. Di Saudi 50. Ini 200,000 ya nih, 200,000 kira-kira ya. Iya. Ini di Saudi ya? Di Madinah ya. Madinah. Yang jual orang Pakistan sama Afghan. Oh ajib. Afghanistan. Ajib. Ada yang bilang mantu tuh kalau ke Madinah Iya, nanti. lokasinya tuh kirim. Lokasinya dekat yang kita beli itu. Sejadah Raudhah. Oh iya ada sejadah Raudhah antum bilang. Di situ satu di toko. atas enggak di atasnya. Oh, Di atasnya ada yang jual itu. Berarti di mall gitu. Justru kayak basement. Oh, yang di belakang. Basement. Yang turun. Bener. Oh, situ. Ada tangga, nah ini deket tangga itu. Ajib. Kelihatan untuk kopiahnya. Ajib. Rohis. Yang lain ada yang bilang 80 berapa ada. Ini 50 ya. 50. Bagus memang bagus Masya Allah. Ya nyaman aja dipakai nyaman. Nah, jadi pakaian itu sangat umat Islam itu memang pakaiannya harus rapi gitu. Rapi. Nyaman. Nah, ngomong pakaian Habib, ada orang-orang yang nasibnya kurang baik, akhirnya harus mengenakan pakaian oren-oren Habib. Masuk penjara. Oh, Masuk penjara. Ya. Dengar-dengar antum pernah masuk penjara. Masuk penjara. Oh iya nggak apa-apa. Ada kan benar pertanyaannya. Antum pernah masuk penjara? Gak pernah. Pernah. Tapi pernahnya itu kebetulan diundang. Iya. Kalau dulu di Pondok Bambu itu masih lapasnya Bu Ika. Oh iya. Kita udah 3 kali ke situ. Kalau yang lapas Cipinang ini diundang sama Pak Syaukani. Iya. Pak Syaukani kayak kenalan tuh juga ya. Karena undang berkali-kali Pak juga. Syaukani kita ada beberapa kali ke situ bolak-balik dan melihat bagaimana orang-orang yang ada di warga binaan di situ ya. Iya. Kita warga binaan di situ kita menyebutnya. Ya kita bisa lihat berinteraksi sama mereka ya luar biasa. Gimana pengalaman apa Habib itu yang antum sempat dapetin waktu antum ke lapas baik yang di mana tadi? Pondok Bambu apa? Pondok Bambu, penjara dan itu apa? Lembaga pemasyarakatan untuk wanita ya. Pondok Bambu dan lapas Cipinang, gimana pengalaman antum masuk situ? Ya kita bisa jadi harus bisa mengambil kesimpulan bahwa mereka bisa jadi orang yang khilaf dalam berbuat. Karena ketika kita melihat Bib,
Ya Allah, betul-betul Baik-baik. orang baik, Iya. luar biasa. Betul. Baik, luar biasa dan hormat sama kita juga, rapi segala macam. Apa mungkin ada arahan-arahan dari apa lagi lembaga permasyarakatannya memang harus memberikan arahan seperti itu. Tapi nggak kelihatan. Yang makin nggak kelihatan lagi ketika ada apa, kan anak ke situ tuh lagi acara maulid. Yang berikutnya lagi buka puasa. Iya. Buka puasa bersama. Dan itu kita bisa lihat mereka baca Al-Quran dengan fasih, memenuhi tuntunan kaidah-kaidah ilmu itu, Qiraah. tajwid, ilmu qiraah, ilmu tajwid segala macam. Terus main hadroh. Iya. Bisa mereka main hadroh. Bisa. Saya bilang, ini yang perempuan loh, Bib. Anda bicara yang perempuan. Yang pondok bambu dulu nih. Qari'ah mereka. Baca sari tilawah, baca sholawat, baca maulid Nabi. Allah. Kita berpikir, ya Allah, Anda sampai ngomong berkali-kali, ini benar-benar warga binaan. Iya. Oh, luar biasa. Artinya mereka tuh bisa jadi udah ada basic. Iya. Dan mereka ya ada basic. Mungkin bisa jadi itu kesalahan-kesalahan yang dia khilaf, dia berbuat. Ya ini baru satu hukumannya ada di, artinya mungkin kasih Allah memberikan sanksi, ada yang di dunia dulu, ada yang tidak memberikan sanksi, bukan sejenis itu saja. Cuman uniknya kalau yang antum gambarkan tadi berbeda dengan tasawur gambaran banyak orang. Penjara itu orang lagi pada berantem, orang lagi pada lagi gondrong, lagi pengen jadi bos di situ, jadi penguasa. Ada senioritas, mukulin orang, berantem. Ternyata yang didapatkan di penjara nggak seperti itu. Yang Ana lihat seputar masjid atau sekitar berbicara mereka tuh di masjid, mereka ya enggak. Insya Allah kita berharap sih di dalamnya juga enggak ya, mungkin gitu. Karena yang datang sama kita dia sopan, nanya juga rapi mereka. Dan ini Ana bukan mau berkata berlebih-lebihan. Wajah mereka tuh benar-benar nur, bercahaya banget. Benar. Kita ngeliat sopan mereka. Betul. Saya bilang, ya Allah, antum kapan waktu itu? Waktu itu ke beberapa kali sempat diminta bulanan juga. Terus Idul Adha. Ya. Lapangan manusia penuh. Yang di Cipinang. Baju koko semua di lapangan. Ya jadi sama Pak Syokani juga. Pak Syokani. Iya benar, lapangan. Yang menarik waktu acara di masjid itu, yang kan masjid kebuka Habib. Betul. Itu Pak Syokani bilang, Habib itu yang bangun masjid itu tuh salah satu warga binaan kita di sini. Oh, yang arsitek? Iya, enggak, yang bangun pakai duit dia. Jadi dia orang sukses, seperti yang bilang dia ada khilaf, kepleset. Nah, saat itu dia minta kepada keluarganya tolong kirim dana, waktu keluarga jenguk tuh. Kirim dana, kita mau bangun masjid di lapas yang bagus. Gitu. Makanya Ana berapa kali bilang sama mereka, sampai hari ini ada sebagian dari mereka, mungkin Ana nggak sebut namanya, beberapa orang itu masih rutin, Bib, mengundang nih ceramah maulid. Jadi mereka udah keluar, aktif lagi di majelis kegiatan luar. Bib, nih ada kegiatan sini, antum ada waktu nggak tanggal sekian? Ini dulu kita ketemu di lapas. Oh, ajib. Ada fulan, beberapa orang. Dan persis seperti yang antum sampaikan tadi, Ana juga sampaikan kepada mereka bahwa keberadaan teman-teman warga binaan di dalam sini adalah bukti cinta dan kasih sayang Allah. Ana waktu itu sama Zen, Zen ikut ngeliput juga waktu itu. Ana Cahyo. Oh, Cahyo ya? Cahyo deh. Jadi Ana izin, boleh nggak diliput? Oh boleh katanya. Akhirnya diliput di situ. Nah, di antara yang kita sempat sampaikan ke mereka untuk memang apa adanya kita sampaikan bahwa ini bukti cinta kasih sayang Allah kepada kalian. Betul. Bahwa pada saat kalian membuat satu kesalahan, kemudian dibuka dan kemudian kalian dihukum dalam rangka supaya melakukan introspeksi. Di luar sana orang bikin salah, ya, terus bikin salah lagi, terus bikin salah. Gak ada kesempatan untuk introspeksi. Istidraj. Arti istidraj kan dari Allah
Iya, dikasih terus untuk kasih berbuat terus maksiat. berbuat salah, buat maksiat, bikin kekeliruan. Nah, mereka tetap sampai akhirnya matinya dalam keadaan bikin kesalahan. Ya Allah, no. Su'ul khatimah. Antum harus bersyukur kepada Allah. Ana bilang begitu. Betul. Allah sayang banget sama antum. Buktinya dikasih peringatan di dunia seperti antum bilang Iya, tadi. benar. Dalam rangka introspeksi. Oh, sekarang benar. Keluar dari situ sekarang pada Masya Allah aktif di pengajian. Di majelis Malah ada taklim. yang kayak ustadz juga gitu, ngajarin ngaji, ngajarin apa. Iya, emang basicnya sebenarnya balik yang mereka udah pada punya semua, Bib. Azannya aja enak. Azannya enak, ini apa lagi mereka tuh baca tarhimnya. Ada bilang udah seperti nggak terasa kita di dalam penjara. Ya, kayak orang-orang baik gitu. Kayak orang baik udah sih emang baik sebenarnya. Bukan, cuman maksudnya- lagi khilaf mungkin. Nggak, artinya yang digambarkan orang di lapas itu kan jahat. Betul. Ternyata ini enggak, orang-orang baik. Orang-orang baik, dan orang-orang yang hanya saja mereka keliru, membuat satu keliruan dan itu kebetulan ketahuan. dan masih banyak yang sebenarnya kesalahan yang mereka lakukan itu di luar sana banyak yang bikin kesalahan yang sama, Yang lebih parah. lebih parah, tapi nggak ketangkep. Dan itulah akhirnya mereka termotivasi, mereka coba menjadikan itu kesempatan untuk introspeksi. Betul. Itu kan terjadi, Habib. Bahkan orang-orang soleh yang nggak bikin salah sekalipun pernah masuk. Oh iya, kita udah sering lah dengar dulu Ahmad bin Hanbal dimasukin penjara. Iya. Imam Syafi'i. Ada Ada orang cuman khilaf doang kayak Abu Hanifah. Abu Hanifah makan di penjara dalam sumur. Dalam sumur. Belum lagi keluarga-keluarga Nabi dari Sayyidina Al-Imam Ali Ar-Ridha. Juga di penjaranya juga dalam bentuk ini. Jadi orang-orang baik dulu. Abahnya Sayyidina Musa, bahkan Sayyidina Musa Al-Kadzim. setengah dari masa kehidupannya itu dihabiskan di penjara gitu. Penjara, ya Allah. Tentu secara zalim ya. Ya secara zalim. Penjara secara zalim. Iya, artinya berapa banyak orang kan kalau dia berbuat salah, kita jangan ngeluh karena bisa jadi Allah sudah memberikan satu pelajaran, ini gladi resik nih masuk neraka kayak gini. Penjara tuh. Kalau dia buat salah. Kalau dia berbuat salah. Kalau tidak, ya tandanya bagian dari kasih sayang Allah juga. Ujian. Karena Allah memberikan ujian. Ingin diangkat derajat. Diangkat derajatnya. Idza ahabballahu 'abdan Ibtalah. Jika Allah mencintai hambanya, Allah akan kasih Ujian. tenggelamkan mereka dalam ujian. Ibtalah artinya itu ditenggelamkan di dalam Ujian. Ya berapa banyak? Ya kayak itu tadi itu. Dunia Betul. Sijnul mu'min. sijnul mu'min wa jannatul Jannatul kafir. Nah itu kalau jadi bisa jadi dulu ada riwayat nih siapa yang Sayyidina Imam Al-Hasan Hah? lagi naik kuda dengan gagahnya, dengan pakaian indah, kayak antum pakaian serba. Ini belum seberapa Habib. Sayyidina Hasan pakai pakaian bagus ya. Kudanya kuda mahal. Udah mahal. Akhirnya ada orang. Tulus ya? Oh iya. Rumahnya kan kayak restoran gratis tiap hari. Oh iya benar. Orang datang pagi, siang, sore, malam. Sampai orang kenal kan di Madinah itu ada Madhafatul Imam Al-Hasan, jamuan Sayyidina Hasan. Lagi naik kuda dengan keren, Masya Allah, wibawa beliau sebagai putra Nabi, cucu dan Nabi. Ada orang Yahudi memberhentikan beliau. Ya Hasan, ya Hasan. Qala jadduk bi anna ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Kata kakekmu, dunia ini penjara bagi seorang mukmin dan surga bagi orang kafir seperti aku. Kayaknya kakekmu salah tuh ngomong begitu. Katanya begitu. Karena ngelihat dari penampilan Sayyidina Hasan. Ini antum penjara gimana? Yang Yahudi ini Yahudi ini miskin. Oh, udah Yahudi miskin lagi. Udah Yahudi miskin. Pakaiannya compang-camping begitu. Sayyidina Hasan dengan luar biasa. Katanya neraka. Ini neraka dari mana antum? Masya Allah, dalam kenikmatan yang luar biasa. Sedangkan saya nih yang kafir katanya di sorga. Sorga dari mana? Saya hidup susah. Kata beliau, ya shadaqa jaddi Rasulullah.
Ajib. Sungguh, Kalau yang dibilang kadzab itu sedekah. Tidak pernah kakekku berkata dusta. Kakekku selalu benar. Nah, surga yang beliau sebutkan untuk orang-orang kafir seperti kamu nih di dunia itu akan terasa menjadi surga ketika kamu bandingkan nanti dengan kehidupanmu di akhirat. Ajib. Wah, lebih baik di dunia tuh nikmat banget dulu tuh Dibandingin nanti nanti di akhirat. Sedangkan penjara yang kakekku gambarkan untuk seorang mukmin seperti aku itu adalah kalau nanti dibandingkan dengan kenikmatan surga yang Allah udah persiapkan buat kita. Ajib. Ini seperti neraka. Artinya nggak ada apa-apanya. Seperti apa? Seperti penjara. Iya, nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya kalau mau dilihat. Makanya ada seorang ulama mensifati kenikmatan dunia seperti qatrah fil muhitil wasi'. Satu tetesan di samudra yang luas. Katanya kalau ente dapat kenikmatan dunia nggak usah bangga, ente baru cuma dapat setetes doang. Betul. Kalau ente nggak dapat, jangan sedih, ente kehilangan setetes doang. Ntar di sono masih ada samudra kenikmatan yang udah Allah siapin dengan bekal takwa yang ente lakukan di dunia. Antum pernah dengar yang Salim An-Najjar yang di surat Yasin bilang wajah min aqsal madinati rajulun yas'a. Itu kan Salim An-Najjar ini dipukulin sama orang-orang kaum plebeya. Sampai mati. Karena dia ikut Nabi Isa. Nah, ketika di surga ditanya kamu tuh bagaimana, dilupa. Karena kata para ulama tafsir di situ, kalau udah masuk surga, seluruh kejadian yang kita pernah sakit di dunia menderita itu begitu nikmatnya di surga sampai dia nggak tahu tuh. Dia melupakan itu semua. Apaan tuh penderitaan dulu sampai dia lupa. Subhanallah. Bahkan katanya orang-orang yang dicuci di neraka ini tamhiz kan disebut. Kalau Ibn Qayyim bilang tamhiz, pemutihan. Setelah dicuci itu kemudian dimasukkan ke neraka. Setelah masuk neraka udah tidak ada rasanya lagi katanya. Setelah masuk surga itu nggak ada yang dirasakan lagi penderitaan yang ada di neraka tadi. Padahal kan pedih banget. Pedih dan bertahun-tahun begitu nikmatnya digambarin luar biasa surga. Sampai kita bisa melupakan itu. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Subhanallah. Selain itu gimana Habib? Ada nggak kisah-kisah orang-orang saleh atau kan kayak Nabi Yusuf pernah di penjara. Termasuk bertahun-tahun itu Nabi Yusuf. Termasuk tokoh Nelson Mandela pernah di penjara. Kaum apart. Iya. Membedakan. Gimana tuh Habib? Antum coba kita minta mungkin gimana kita mengambil pelajaran dari sosok-sosok apalagi Nabi Yusuf ala Nabi wa alihi wa alaihi salam. Gimana kok beliau waktu itu masuk penjara dan lama? Itu hikmah apa yang bisa kita petik dari kisah itu? Ya, pertama kita lihat kayak Nelson Mandela. Nelson Mandela itu kan di Afrika Selatan. Nabi Yusuf belum ini dulu nih. Antum tadi bebas. Antum jinggung Nelson Mandela. Nelson Mandela boleh. Nelson Mandela itu memang dia orang pejuang. Dia menentang politik-politik yang bersifat membedakan antara kaum kulit putih dengan kulit hitam. Jadi kalau nggak salah kan, ya dia meninggal belum lama loh. Iya. 5 Desember 2013 ya. 10 tahun lalu. 10 tahun. Dia tuh 10 tahun. Tapi usia di 75 dia udah 95 wafat. Wafat 95. Dia lahir 18 Juli 1918. 1918. Subhanallah. Jadi dia wafat 97. Udah zaman udah. Iya. Ya dia udah tua benar dan dia hidupnya juga sama, Bib. Habis di penjara aja. Habis penjara aja ya? Dia seumur hidup. Tapi kan sempat jadi presiden. Artinya mestinya 27 tahun waktu itu di penjara. Nah, di saat rekannya itu menjadi kaum penggagas politisi,
dia dikeluarin. Oke. Sehingga cuma 18 tahun di penjara dia. Ada waktu dia menjabat. Nah, dia menjabat dan menjabat pun dia sangat profesional. Iya. Selesai berhenti udah. Subhanallah. Dia kan paling senang pakai batik deh. Iya. Karena dia suka pakaian batik Indonesia. Walhasil itu Nelson Mandela di penjara dan dia tidak dendam kepada orang yang menzalimi dia. Yang diludahin sama dia tuh. Ya, iya diludahin. Bukan diludahin sebenarnya, dia diludahin sama orang yang oleh polisi itu. Polisi itu didatengin di ini dan dia luar biasa. Kalau nggak salah, Anda pernah dengar dia hanya bilang waktu dia menjabat presiden dipanggil tuh orang itu, dia udah ketakutan, wah mau dibales nih, mau disiksa nih. Ternyata Nelson Mandela hanya ingin mengatakan, saya undang kamu mau memaafkan kamu atas kesalahanmu. Dan saya ingin mengatakan jangan lakukan lagi kepada selain saya. Cukup kepada saya aja. Itu persis Bib, kayak itu Bib, Sayyid Abu Turabi. Oh iya. Abu Turabi itu kalau nggak salah daerah Khurasan. Naam. Mereka tuh pernah dipenjara sama Irak. Waktu itu kan kejadian perang antara Irak Iran ya, waktu tahun 80-an. Itu Sayyid Abu Turabi seorang ulama. Dia palanya sempat dipantek, dipaku gitu sama sipirnya. Nah kalau suatu saat setelah selesai ada persidangan dunia dan dia ini dicari nih dan dibela memang oleh pengacara-pengacara dunia kan, waktu itu PBB mendatangkan pengacara. Ketika ditanya apa saja yang dilakukan sama orang ini, dia mengatakan la yaf'alu illa khaira. Gak ada yang dilakukan kecuali dipantek nih. Baik. Ini yang mantek ini udah ketakutan karena dia penjara perang, udah termasuk penjahat perang dia. Iya. Ketika selesai ditanya ini, kata wartawan, kenapa kamu gak mau depan ini nih yang kamu sudah dipantek kepalanya. Kata Sayyid Abu Turabi, aku tidak mau didengar oleh dunia bahwa kita ini yang Islam yang dianggap berbeda paham ini lagi saling bermusuhan perang. Saya tidak mau itu terjadi, sehingga nggak apa-apa saya menderita apa-apa. Dia jaga nama baik Islam. Jaga nama baik Islam. Pada waktu itu ya Sayyid Abu Turabi kan udah pasti dia dari negara Iran, dia beraliran Syiah. Yang Irak ini kebetulan tentara ini juga beraliran ahli sunnah. Sehingga jangan sampai ada kesan dia lagi perang. Enggak, dia kagak mau ngomong sama orang Barat. Itu kan luar biasa. Dia nggak mau buka kesalahan saudaranya. Kesalahan saudaranya sama sekali nggak mau. Bahkan dia bilang dia memperlakukan saya dengan baik. La yaf'al illa khaira. Kecuali baik udah. Itu pengorbanan Habib. Pengorbanan. Adzillatin 'alal mu'minin. A'izzatin 'alal kafirin. Nah, makanya kita kan disuruh minta untuk bangun jembatan, bukan suruh bangun benteng. Nah. Bangun jembatan itu kan artinya menjembatani di antara dua pemahaman. Iya. Nah, memang risiko pembangun jembatan katanya nih, risikonya bagi yang sebelah kanan nganggap dia di pro kiri, yang kiri dia nganggap sebelah kanan. Iya. Karena risikonya diinjak-injak. Karena jembatan. Subhanallah. Karena dia menjembatani. Kalau bangun benteng ente setinggi apapun memang masyhur, ente terkenal. Wah, kelihatan dia bangun benteng. Tapi dia menghalangi dari dua pandangan saling memahami karena dibentengi oleh yang dia bangun itu. Kalau jembatan kan bisa saling memahami. Tapi ente bisa dicurigain sama yang dari dua belah pihak. Kiri. Yang kanan nanti nyangkanya jangan-jangan di bagian kelompok sono. Dan ini jangan nanti bagian kelompok sini. Benar. Nah, itu. Makanya kembali lagi orang-orang yang mengorbankan seperti itu di penjara, hidupnya bagi dia penjara itu malah satu anugerah bagi dia, membuat karya. Membuat karya. Dulu kita punya kita punya Habib nih, Habib Rizik. Habib Rizik Syihab. Waktu di penjara dia nulis buku. Dia berkarya, bahkan mendapat gelar doktor ya di Malaysia, Pak. Nah, itu kan karena apa? Karena mereka menjadikan penjara itu bukan menjadikan sebagai musibah. Jadi antum Beb kalau mau ngambil foto satu kayak cangkir objek gitu ya. Ya objeknya. Kalau nggak bagus hasilnya dilihat bukan ininya yang digeser.
antum ngambilnya dari mana? Harus rubah. Iya. Nah begitu juga, ini kan dapat musibah nih. Ya penjara itu kan sebenarnya Penjara musibah. Tergantung siapa yang lihat. Ada yang mengatakan itu sebagai justru di penjara dia bisa membuat satu karya. seperti Nabi Yusuf. Nabi Yusuf. Qala rabbi sijnu ahabbu Ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Nah, ada yang menganggap ini penjara daripada tamu ini sering datang, udahlah di penjara udah rapi. Cuman ada yang menganggap menderita dia. Ya Allah, di penjara lagi. Ini salah saya apa? Salah saya apa? Nah, kalau Nabi Yusuf sijnu ahabbu ilayya. Penjara lebih saya sukain Sukai. daripada nih perempuan-perempuan yang Perempuan diundang makan sama perempuan-perempuan cantik. Kalau kita itu anugerah. Bukannya musibah. Kalau kita yang itu yang anugerah, yang penjara musibah. Penjara musibah itu kan lebih. Ada lagi orang fager Habib, nggak punya duit, cari duit mau makan susah dia. Udah, gue bikin misalnya biar di penjara makan gratis di penjara katanya. Ya Allah. Penjara kan makan gratis. Benar. Dapat makan gratis. Agak pulang-pulang. Nggak usah kerja Nggak udah. pulang-pulang. Nggak usah kerja. Nggak pulang-pulang. Macem-macem. Masuk penjara. Nabi Yusuf Habib. Nabi Yusuf. Sebelum kita tutup, hikmah apa dari kisah Nabi Yusuf? Nabi Yusuf orang yang termasuk orang yang di penjara juga, tapi di penjara itu dia betul-betul berkhidmat dengan Allah. Nah, tapi beda antara kita dengan Nabi Yusuf, memang beda benar. Ini temannya Nabi Yusuf mau pulang, mau bebas. Kata Nabi Yusuf, dia mau udah bebas. Oh, ini mimpi. Yang bahwa dua kau orang. besok akan bebas. Ya si orang itu yang mimpi. Iya. Nabi Yusuf mentafsirkan. Mentafsirkan. Kamu akan bebas. Kamu akan bebas. Setelah bebas, Nabi Yusuf bilang, nanti kalau keluar penjara, Uzkurni 'inda rabbik. nah, itu bilangin sama tuanmu bahwa di dalamnya ada orang baik, sebenarnya nggak masalah segala macam. Ya udah, teman dekatnya nggak mungkin berkhianat. Iya. Selesai, nggak lama lagi benar diangkat jadi Saki. kepercayaan Iya. ini rajanya. Iya benar. Dia tukang tuangin minum Tuangin raja. minuman raja itu dikasih lupa sama Allah 10 tahun lebih. Orang lupa 3 hari kayaknya. Paling lama 3 hari, 10 tahun lebih. Sampai kemudian baru ketika ada satu masalah kolab ini negara, Si raja mimpi. Raja mimpi yang Raja sapi. mimpi, baru inget. Dulu Nah, ada tukang Yusuf. takwil mimpi, Takwil mimpi. yang kok dia pernah minta sama anak untuk nyebut, lupa. Allahu Akbar. Itu kata orang-orang tasawuf, itu Allah cemburu kepada Nabi Yusuf. Kenapa dia masih mengandalkan orang lain Si untuk raja. bilang ke situ daripada Anjib. dia nggak minta langsung kepada Allah. Iya, kalau di yang pernah Anda baca, karena ucapan itu Nabi Yusuf ditambah di penjara sekian tahun. Allah. Ditambah 7 tahun apa berapa gitu. Kan satu ucapan tadi. Iya. Nabi Yusuf nangis minta maaf segala macam. Padahal coba gitu dong, ntar bilangin ya sama si itu. Bener. Kan sebenarnya kan kalau buat kita kan bukan satu kesalahan. Bukan kesalahan. Kalau kita ditambahin gitu ke Nabi Yusuf, makin ngambek sama Allah. Ada salah apa nih Allah? Udah begini kan gitu. Ini malah enggak, malah berasa salah, malah Masya Allah, ya Allah. akhirnya begitu ya. Begitu. Sekian tahun lupa tuh anak. Sekian tahun. Hikmahnya adalah setiap ujian itu tidak harus mengartikan bahwa Allah itu lagi jahat sama kita. Pasti ujian itu kita disuruh mengambil pelajaran. Iya. Dan pelajaran yang paling berharga dari setiap ujian demi ujian adalah dikeluarkannya bakat kita yang mestinya kita nggak keluar nih bakat nih bisa keluar. Yang mestinya kita nggak tahu nih kita punya kebisaan jadi ketahuan punya kebisaan segala macam. Itu makna dari ujian. Sudut pandang ya. Ya, sudut pandang. Nah, yang berikutnya itu Viktor Frankl. Viktor Frankl. Viktor Frankl itu di penjara Auschwitz, Austria. Dia ini betul-betul seorang ahli psikolog lah, termasuk psikolog juga, dia sekaligus termasuk psikiater. Iya. Kebetulan di penjara sama Nazi, dan di penjara yang lain sudah melemparkan dirinya ke kawat berduri yang ada setrum karena dia nggak jelas hidup kapan ini. Stres mereka. Stres, dilihat ini tembok dan orang disiksa, besok ada yang mati, stres, Beb. Tapi Viktor Frankl bilang gini, kenapa saya nggak harus
kagak bunuh diri juga. Kalau saya mau bunuh diri juga, terus siapa yang menolongin ini orang nih untuk diselamatkan? Akhirnya Viktor Frankl pagi-pagi tuh semangat datang, kayak ada kerjaan baru gitu yang mau diselesain. Semangat lah, bergairah untuk inin pasien-pasiennya. Terus ternyata benar, dengan kesabaran cuman 3 tahun di penjara. Setelah bebas, dia terkenal menjadi seorang psikiater yang luar biasa, Viktor Frankl. Jadi berhasil dia tuh mengambil peran di dalam untuk menyelesaikan masalah. Iya, menemukan arti hidup di dalam penjara, disebutnya meaning. Dia menemukan meaning tuh karena dia penjara nggak langsung dijadikan penderitaan, tapi penjara dijadikan satu tantangan. Alhamdulillah, saya ngadepin banyak pasien nih yang lagi stres. Jadi dia justru menolong mereka satu demi satu dan diselamatkan. Luar biasa. Betul. Ketika bebas dari penjara, orang-orang yang di penjara tuh masih ingat kehebatan Viktor Frankl waktu di penjara, dan diundang, dibikinin tempat luar biasa sampai dia menjadi seorang psikiater yang sukses. Naam. Jadi banyak sekali hikmah demi hikmah yang bisa kita ambil dari setiap peristiwa dalam kehidupan kita. Bahkan masuknya orang-orang ke penjara itu sebenarnya mereka bisa mengambil banyak pelajaran di sana. Dan ternyata memang lagi-lagi banyak hal yang kelihatannya nggak indah, kelihatannya nggak baik, ternyata Allah menitipkan begitu banyak surprise keindahan di situ. Oh iya, luar biasa. Dan persis seperti yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Betapa sering kalian membenci atau tidak menyukai sesuatu padahal itu baik buat kalian. Dan betapa sering kalian mau sesuatu padahal itu buruk buat kalian. Ketahuilah bahwa sungguh Allah lah yang maha mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Jadi begitu Habib, luar biasa. Menurut Ana ini sangat pengalaman, inspiratif sekali. Semoga orang yang tadinya melihat bahwa ujian demi ujian yang datang itu merupakan satu masalah, dengan mendengarkan pemaparan antum hari ini semoga bisa merubah sudut pandangnya. Amin. Tadi seperti yang bilang, kita merubah sedikit gitu sampai nemu yang indah, nemu yang baik. Indah, jangan ini yang digeser-geser. Iya. Cara ngambil yang salah. Yang baik ya, sampai ketemu wah ini bagus nih gitu. Begitu juga teman-teman semuanya, Habib. Kita berharap semoga bisa melihat begitu banyak sebenarnya hikmah yang telah Allah persiapkan untuk kita. Jadi setiap ada musibah, tunggu aja. Ini kira-kira Allah mau ngasih surprise apa nih? Kira-kira Allah mau ngasih kebaikan apa nih? Jangan kita banyak mengeluh, banyak merasa kesal dan lain sebagainya, tapi justru kita tunggu aja, pasti di belakang ujian ini. Dan gak mungkin Allah memberikan ujian di atas kemampuan kita masing-masing. Nasiruddin Khoja, Bib, terakhir kalau lagi jalan turun dia sedih, Bib. Karena habis gini nanjak. Subhanallah. Nah, setiap lagi jalan nanjak dia senang, senyum-senyum. Ini begini. Kenapa? Karena habis gini turunan. Ya sama menurut antum tuh. Jadi habis dikasih ujian dia nunggu. Apalagi yang harus akan pasti ada keindahan ya. Ada keindahan. Jazakumullah khair Habibana. Sama-sama Habib. Terima kasih banyak. Sama-sama. Syukran lakum para pemirsa. Terima kasih banyak atas perhatiannya, dan silahkan bagi teman-teman yang kembali mau memberikan titipan pertanyaan atau pembahasan, silahkan dikirim melalui media sosial kita. Ada Instagram, ada YouTube, ada TikTok, ada Facebook, dan yang lain-lain. Silahkan disampaikan, dan harapan kita supaya teman-teman ikut membantu untuk like konten-konten kita, komen, memberikan komentar yang kira-kira baik itu kritik yang membangun atau pertanyaan dan lain sebagainya. Dan juga juga teman-teman bisa bantu dengan share channel-channel kita, dan jangan lupa di subscribe juga. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa menjadi amal jariah buat kita semuanya. Terima kasih banyak Habib. Sama-sama. Kita tutup podcast kita hari ini. Jazakumullah khair jaza. Terima kasih banyak para pemirsa. Hadanallahu wa iyyakum ajmain.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.